Shalom Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya mau berbicara tentang bahagia. Setiap orang pengen berbahagia, tetapi bagi setiap orang makna sebuah kebahagiaan itu tiap orang berbeda-beda. Ada orang berbahagia, merasa berbahagia ketika punya uang yang banyak. Ada orang yang berbahagia ketika dia mengalami kesuksesan. Ada orang yang berbahagia ketika apapun yang mau dia lakukan, semuanya bisa dia lakukan. Setiap orang berbahagia. Tetapi bagi saya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan ketika kita merasakan pertama-tama kita punya hubungan dengan Tuhan, punya satu koneksi, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan memulihkan seluruh keluarga kita. Hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, bersama dengan menantu, bahkan dengan cucu atau dengan saudara. Hubungan yang baik itu selalu ada, komunikasi yang ada, dan itu bagi saya suatu kebahagiaan. Ada orang berpikir ketika dia butuh sesuatu, Tuhan kasih mujizat, itu adalah luar biasa. Dan itu betul. Mujizat itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi kebahagiaan yang benar, yang sepanjang saya sudah 72 tahun hidup, yang saya merasakan kebahagiaan adalah ketika di dalam sebuah keluarga kami boleh bersama-sama mengasihi Tuhan. Kami punya komunikasi satu dengan yang lain yang baik, menghargai satu dengan yang lain, dan setiap orang di dalam keluarga mereka mengasihi Tuhan, bersama-sama mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Itu adalah suatu kebahagiaan, dan saya menikmatinya di usia senja saya ini. Bagaimana jarak rumah saya ke gereja itu hanya beberapa meter, mungkin 100 meter atau ke bangunan. Tapi ketika saya pengen jalan kaki dari rumah, ada cucu saya yang menemani saya, sama-sama mengantar saya. Ketika sudah sampai, dia pulang jalan kaki sendiri. Ketika saya mau naik tangga dari lantai 1 ke lantai 3 atau lantai 3 ke lantai 1, ada buyut saya yang bawakan tas saya atau cucu saya yang bawakan tas saya, tanpa saya minta, tanpa saya perintah, dan mengantarkan saya. Ketika saya mau melakukan sesuatu, ada keluarga, baik itu cucu, baik itu menantu, baik itu anak ataupun itu buyut, yang selalu menemani saya tanpa saya minta. Dan menurut saya, bagi saya, itu adalah satu kebahagiaan. Ketika saya boleh datang ke sebuah ibadah, kami beribadah, di mana ada cucu saya boleh melayani, di mana ada anak saya boleh melayani Tuhan, di mana seluruh keluarga boleh melayani Tuhan. Kami punya komunikasi yang baik. Mereka care ketika mereka memperhatikan makan saya sudah makan atau belum, ketika mereka memperhatikan bagaimana saya sudah makan vitamin atau belum. Dan bagi saya itu adalah suatu kebahagiaan. Bukan uang yang berlimpah-limpah, tetapi komunikasi yang baik, yang setiap hari, hari lewat hari, jam lewat jam, mungkin menit lewat menit, antara kami punya kepedulian. Itu bagi saya kebahagiaan. Itu sebabnya setiap orang yang punya rumah tangga, hadirkan kasih daripada Tuhan ada di dalam hatimu, ada di dalam hati pasangan hidupmu, ada di dalam hati anak-anakmu, ada di dalam hati setiap keturunanmu. Maka kasih Tuhan itu yang membalut luka hati kita semua. Kasih Tuhan itu yang merendahkan kemarahan kita. Kasih Tuhan itu yang menghilangkan kekecewaan kita. Kasih Tuhan yang begitu tulus membuat kita menjadi tulus, dan kita mengalami ketika kasih Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan seluruh keluarga kita. Dan kita akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang ajaib. Dia akan mengubah setiap yang buruk di dalam kehidupan kita menjadi baik. Dia akan membuat apa yang tidak ada di dalam kehidupan kita, semua yang tidak ada, Dia akan buat itu menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup kita,
Dia buat itu menjadi mungkin. Dan kita bukan hanya mendapatkan kebahagiaan ketika kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita, karena kita mengasihi Dia dengan tulus, maka segala apapun yang kita butuhkan Dia akan memenuhi di dalam kehidupan kita, baik di dalam finansial, di dalam pekerjaan, di dalam kesehari-harian, di dalam kesehatan, dan Tuhan akan lakukan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Inilah konsep kebahagiaan bagi yang menurut saya. Dan saya percaya setiap manusia siapapun dia merindukan kebahagiaan. Biarlah kasih Tuhan yang membuat setiap kita yang mendengarkan video ini mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.